Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 4 muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam KD 3.6 mengenai proses menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Di era globalisasi ini, listrik memiliki peranan yang sangat penting. Hampir semua peralatan memerlukan listrik. Sampai pembangkit listrik itu juga memerlukan listrik untuk menyuplai listrik ke semua orang. Di sini siapa yang tidak membutuhkan listrik? Ada? Pasti tidak ada. Semua orang pasti membutuhkan listrik. Proses menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi listrik. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara mengubah energi air yang mengalir menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin. Lalu energi mekanik diolah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Kemudian energi listrik dialirkan melalui jaringan hingga sampai kepada konsumen. Konsumen itu siapa? Konsumen itu kita semua yang memanfaatkan energi listrik tersebut. Bagaimana prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air? Ada yang sudah tahu? Yang pertama, PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Ini memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran itu bisa berupa aliran air bendungan, air sungai, atau air terjun sebagai sumber energi pembangkit listrik. Jadi PLTA itu sumbernya adalah dari air. Kemudian setelah itu aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Ini dari air menggerakkan turbin, dia akan berputar. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Dirubah di sini di dalam generator. Kemudian kalau sudah dirubah dalam generator, energi listrik dialirkan melalui jalur transmisi menuju ke pemakai baik rumah, perkantoran maupun industri. Jadi dari air masuk dari sini menuju pipa khusus ini, kemudian di sini menggerakkan turbin bergerak, kemudian generator ini akan mengalirkan arus listrik ke transmisi. Kemudian dari sini transmisi akan menyalurkan ke rumah-rumah atau perkantoran. Itu tadi cara atau prinsip kerja dari PLTA. Selain dihasilkan dalam skala besar tadi PLTA tadi, listrik juga dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik dalam skala kecil. Pembangkit listrik yang menghasilkan listrik dalam skala kecil disebut pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau disingkat PLTMH. PLTMH memanfaatkan saluran irigasi yaitu sungai atau air terjun tanpa dibendung terlebih dulu. PLTMH menggunakan aliran air untuk memutarkan turbin. Turbin dihubungkan dengan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Sebelum listrik sampai ke tempat atau rumah-rumah kita dan dapat kita gunakan atau bisa digunakan oleh konsumen, listrik melalui
beberapa serangkaian proses terlebih dahulu dari awal sampai menuju rumah kita. Bagaimana prosesnya? Kita cari tahu bersama. Proses distribusi listrik. Bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Proses penyaluran listrik. Yang pertama, dari pembangkit listrik. Listrik diproduksi atau dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik. Komponen utamanya yaitu turbin dan generator. Contoh pembangkit listrik adalah PLTA, PLTU, PLTN, PLTP, dan sebagainya. Di sini ada beberapa contoh. Ada PLTA di Riau, PLTP di Sulawesi Selatan, PLTU di Jawa Timur, dan PLTN di Jawa Barat. Yang kedua adalah transmisi. Energi listrik disalurkan ke berbagai tempat dengan menggunakan sistem transmisi. Sistem transmisi ada dua. Yang pertama adalah saluran udara tegangan tinggi atau disingkat SUTT. Yang kedua, saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang disingkat SUTET. Sistem transmisi adalah penyaluran energi listrik dari suatu tempat ke tempat lainnya atau dari pembangkit listrik ke gardu listrik. Yang ketiga adalah transformator. Energi listrik masuk ke dalam transformator atau sering disebut trafo. Transformator berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator ada dua macam, yaitu transformator step up untuk menaikkan tegangan listrik dan transformator step down untuk menurunkan tegangan listrik. Yang keempat ada transmisi dan distribusi. Energi listrik ditransmisikan melalui SUTET tadi. Kemudian energi listrik didistribusikan ke pabrik atau perusahaan yang membutuhkan listrik yang cukup besar. Yang kelima, distribusi. Energi listrik mulai disalurkan dari gardu induk ke gardu distribusi. Di gardu terdapat transformator berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke perkantoran atau rumah-rumah. Sistem distribusi ada dua, yaitu distribusi primer berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah sebesar 20 kW. 20 kV. Yang kedua, distribusi sekunder berasal dari gardu distribusi menuju konsumen dengan tegangan rendah sebesar 200 volt. Tegangan sebesar itu sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Yang keenam, masih distribusi. Energi listrik dari trafo penurun diterima oleh perkantoran dari rumah-rumah. Jadi yang keenam ini dari trafo diturunkan dan diterima di perkantoran atau rumah-rumah yang kita pakai atau yang selama ini ada di rumah kita. Nah, itu tadi proses penyaluran energi listrik dari awal sampai ke rumah kita. Itu adalah tadi prosesnya. Kemudian komponen utama penyaluran listrik. Yang pertama ada sistem pembangkit, berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Yang kedua, transformator, berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Yang ketiga, sistem transmisi, berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Yang keempat, sistem distribusi, berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. Nah,
Nah anak-anak, itu tadi video pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.